Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau sharing tentang bagaimana perawatan jambu tabu lampot ketika pasca berbuah yang perlu diperhatikan. Jadi ini dia hasilnya teman-teman semua. Ketika kita sudah perawatan yang tepat, pemupukan yang tepat, kemudian penyiraman juga yang tepat, itu menghasilkan bunga yang lumayan banyak keluar sekarang. Teman-teman bisa lihat, mungkin sekitar yang baru keluar ini ada sekitar kurang lebih 20-an yang menyusul keluar, lebih 20-an. Nah, untuk teman-teman semua, ketika jambu air tabu lampot berbuah yang perlu diperhatikan pada saat pemupukan. Jadi intensitas pupuk itu akan semakin dikurangi. Nah, HP-nya gini tentunya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa lihat lumayan banyak yang keluar. 1 2 3 4 5 6 7. Di bawah lagi teman banyak. Ini lagi, kemudian ini juga, dan masih banyak di sebelah sana. Yang perlu teman-teman perhatikan yaitu saat pemupukannya. Kalau kita tetap menggunakan pemupukan seperti itu dengan dosis seperti itu, kemungkinan besar bunga yang sebesar tadi yang baru berkembang itu akan rontok. Karena apa? Karena saat pembuahan tidak perlu banyak pupuk pada saat keluar bunga. Karena ketika pembuahan itu yang dibutuhkan itu adalah unsur P dan K. Sedangkan unsur N di NPK itu sangat tinggi. Jadi itu unsur untuk pertumbuhan, bisa jadi nanti buahnya akan mengalami keguguran. Itu yang pertama teman-teman semua. Kemudian untuk penyiraman, intensitas penyiraman itu juga perlu diperhatikan saat pembuahan. Kalau kita biarkan medianya terlalu terlalu kering, itu bisa jadi akan mengalami kerontokan untuk buah. Terus teman-teman semua, yang tidak kalah penting juga nih pembuangan tunas. Jadi teman-teman semua perlu perhatikan tunas yang perlu dibuang. Ada tunas yang keluar bunga langsung, ada tunas yang keluar daun dulu baru buah. Tapi ini jarang yang keluar tunas dulu baru buah. Biasanya teman-teman lihat itu ada seperti bintik-bintik di ketika dia tumbuh. Makanya ketika baru tumbuh teman-teman langsung buang. Biarkan dulu dia seperti 1-2 daun, baru teman-teman potes. Karena apa? Bisa jadi ketika nanti keluar tunasnya, itu di atas tunas ada buah dia. Itu dia. Terus kemudian teman-teman, untuk menghasilkan buah jambu yang optimal ini ya, perlu diperhatikan juga ini. Tidak perlu semua buah kita pelihara, itu yang pertama. Mungkin dari sekitar dari sekitar 20 buah yang ada, kita mungkin bisa pelihara cuma 10 buah, 10 dompol. Nah, dalam 10 dompol ini nanti kita kurang lagi dia. Dalam 10 dompol itu kita cuma sisakan 4 atau 5 buah. Itu nanti saat kita mulai penjarangan. Jadi teman-teman semua, jadi sangat menarik nih untuk jambu-jambu air ini, karena mereka itu hampir non musim ya. Jadi ada yang keluar besar, ada yang baru keluar, ada yang baru muncul, ada yang baru mekar. Nah, seperti contohnya kita bisa lihat di sana ya. Ini dia. Nah, ini saya tidak tahu jenisnya ini, karena cakli paman saya tidak beri namakan. Jenis nonem saya namakan teman-teman. Coba perhatikan ini. Ini sudah dompolan besar, kemudian ada dompolan kecil ini, bisa lihat dompolan kecil ini. Nah, kemudian ada dompolan kecil lagi, kayak seperti ini. Nah, ada juga yang baru keluar nih. Ini perhatikan nih, lihat nih. Ada yang baru keluar, ada yang baru muncul. Ini. Teman-teman perhatikan nih, ada yang baru muncul nih, ada baru muncul.
Dan nanti di bagian sini tidak semua akan kita rawat. Kita paling menyisakan sekitar 2 dompol teman-teman semua, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar 2 atau 3 dompol kita sisakan seperti ini. Ini lebih banyak bang keluar, tapi kita cuma sisakan sebagian. Karena apa? Karena kita pengen hasil yang optimal. Untuk pembungkusan nanti teman-teman semua, itu bungkus ketika sudah mekar, kemudian dijarangin baru dibungkus. Kenapa perlu pembungkusan? Karena juga kita perhatikan nanti ada lalat buah, kita meminimalisir kerusakan buah. Kalau semisal buah kita bungkus sebesar ini bisa jadi sudah terhinggap. Makanya perlu kita bungkus ketika baru mekar dan setelah dijarangkan. Untuk pembungkusan sendiri juga teman-teman semua, itu dibolongin aja bawahnya pakai kertas plastik biasa, dibolongin bawah supaya nanti ada untuk fungsi penguapan. Rata-rata, coba sini yuk. Coba teman-teman perhatikan ini. Lihat nih. Ini buahnya baru keluar lumayan. Di bagian bawah juga ada, di bawah ada, di atas ada, di samping ada. Itu kalau kita menggunakan pemupukan yang tepat teman-teman semua. Pemupukan yang tepat, dosis yang tepat, kemudian penyiraman yang tepat. Jangan lupa juga, ada yang tanya kemarin ini, saya sudah pupuk mas, kemudian stress dia sudah tapi belum berbuah. Teman-teman semua perlu perhatikan, pertama ketika membeli bibit jambu air perlu diperhatikan apakah itu asal cangkokan, sambung atau jari biji. Nah ini jangan salah kaprah. Nanti takutnya nanti teman-teman beli dari biji tapi semoga saja itu valid, kemudian sellernya amanah sehingga nanti cepat berbuah. Kalau belum berbuah itu perlu diperhatikan juga sinar matahari. Sinar matahari apakah langsung kena itu full atau terhalang di bawah pohon. Kalau seandainya sinar mataharinya terhalang, itu juga bisa menjadi penyebab telatnya berbuah. Batangnya juga bisa jadi kurang tua. Banyak faktor teman-teman semua. Intinya itu pertama cari bibit dari sambungan, cangkokan, kemudian dari indukan sudah berbuah. Kemudian penyiramannya tepat, itu pakai bisa sehari sekali atau 2 hari sekali ketika berbunga dan berbuah. Ketiga, pemupukannya rutin 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 kali 2. Itu kimia, kemudian pakai organik. Tapi kalau di tanah saya rekomendasikan pakai full organik saja. Kemudian selanjutnya itu pemangkasan di setiap cabang seperti ini. Jadi tengahnya ya. Nah, seperti ini biar mataharinya langsung masuk full ya. Langsung masuk full. Kemudian pembuangan tunas. Pembuangan tunasnya seperti ini ya. Coba lihat ini ya. Nah, ini dia teman-teman nih. Ini kan ada cabang dulu baru keluar tunas. Ada cabang tunas dulu baru keluar buah. Sedangkan ada langsung buah. Tapi yang seperti ini jarang ini, makanya perlu kita perhatikan. Kita lihat seperti ini dulu. Kalau semisal seperti ini kemungkinan besar udah bukan keluar buah lagi, dia pasti keluar tunas. Ini bisa kita buang, ya. Nah, kita buang. Itu dia teman-teman semua. Kalau mau hasilnya optimal, kita wajib melakukan penjarangan, nggak usah terlalu sayang. Ini juga kalau udah terlalu tinggi bisa kita potong supaya nanti nutrisinya kembali lagi ke batang untuk memicu buah. Itu nggak usah terlalu sayang untuk tabu lampot. Sayang itu bisa menyiksa tanaman karena akan nanti semakin tumbuh tidak berbuah. Kalau kita sayang tidak enak pangkas, tidak enak dan lain, nanti agak lama berbuah nanti teman-teman semua. Gitu mungkin tips dari saya teman-teman semua. Kalau ada yang kurang bisa kita share di kolom komentar. Sampai jumpa.